Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara sekalian. LAI memberikan judul bagian ini panggilan untuk ikut menderita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya tentang soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, sejak SMP saya dipanggil oleh teman-teman saya dengan panggilan semampai, yang artinya semeter tak sampai. Ya, saya dulu, sampai sekarang sih, tidak mempunyai postur tubuh yang tinggi. Awalnya panggilan semampai dipanggil oleh guru matematika saya yang bernama Bu Larsih. Saya ketika di kelasnya tidak dapat menghapus bagian atas papan tulis. Seketika beliau berkata, semampai, semeter tak sampai. Setelah kejadian tersebut, akhirnya teman-teman saya juga memanggil saya semampai. Tidak dapat dipungkiri, memang panggilan menggambarkan yang dipanggil. Saya yang mempunyai postur tubuh pendek digambarkan dengan panggilan semampai. Begitu juga seharusnya dengan panggilan kita sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen, kita harus menjadi semakin serupa Kristus. Kalau tidak menjadi semakin serupa Kristus, maka kita menjadi semakin serupa siapa? Dunia. Kalau begitu, maka kita lebih cocok dipanggil sebagai orang dunia, bukan orang Kristen. Jadi orang Kristen harus menjadi semakin serupa Kristus. Saudara-saudara, Paulus mengingatkan Timotius untuk menjadi semakin serupa Kristus. Dia menyampaikannya dengan 3 ilustrasi. Pertama, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian berkenan kepada komandannya. Dengan kata lain, Paulus mengingatkan Timotius untuk fokus kepada Kristus daripada diri sendiri. Dia mengingatkan Timotius untuk fokus hanya kepada Kristus. Kedua, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dengan kata lain, Paulus mengingatkan Timotius untuk menjadi semakin serupa Kristus sesuai dengan peraturan-peraturan Alkitab. Dia mengingatkan Timotius untuk tidak menjadi semakin serupa menurut peraturan-peraturan sendiri, semaunya sendiri. Ketiga, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Dengan kata lain, Paulus mengingatkan Timotius untuk fokus kepada pekerjaan Kristus, Injil, dengan memberitakannya. Dia mengingatkan kepada Timotius untuk terus-menerus memberitakan Kristus. Namun, Paulus tidak hanya mengingatkan Timotius untuk menjadi semakin serupa Kristus. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Apakah kita mau menjadi kuat dalam Kristus, yang artinya menjadi semakin serupa Dia? Lebih jauh lagi, apakah kita merupakan orang-orang yang dapat dipercayai dan dipercayakan untuk memberitakan Kristus? Kita sudah mendengar tentang Kristus yang menyelamatkan kita dari banyak saksi. Sekarang, waktunya kita memberitakannya melalui kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian untuk melakukannya, melakukan semuanya itu, sehingga dapat memuliakan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih, ya Allah, untuk firman-Mu. Sekali lagi yang mengingatkan kami
bahwa kami harus memberitakan Kristus. Sebelumnya, kami harus menjadi semakin serupa Kristus. Kiranya Roh Kudus dalam terang terus menolong kami hari demi hari. Kami dapat menjadi semakin serupa Kristus. Sehingga hari demi hari juga kami dapat memberitakannya melalui kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang mendengar dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan naikkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.